Sebelum aksara dikenal luas, sebelum tinta menari di atas lontar dan kertas, peradaban di Nusantara telah menyimpan ingatan kolektifnya lewat cara yang lebih tua, melalui suara, irama, dan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Inilah dunia tradisi lisan, tempat sejarah, mitologi, dan hukum adat yang dijaga oleh kata-kata yang dihafal, dinyanyikan, dan disampaikan lintas generasi. Suku-suku asli Indonesia seperti Asmat, Toraja, Dayak, dan berbagai komunitas adat lainnya memiliki tradisi lisan yang kuat melalui dongeng, syair, nyanyian, dan petuah-petuah adat. Mereka membentuk jati diri, membangun hukum sosial, dan menjaga hubungan antara manusia, alam, dan leluhur. Namun, di era ketika tulisan dan digitalisasi menjadi norma, apakah tradisi lisan masih memiliki tempat? Apakah cerita-cerita lama yang tak pernah dituliskan ini akan menghilang bersama para tetua yang menghafalnya? Dalam koordinator ini, kita akan menyusuri jejak tradisi lisan suku-suku asli Nusantara. Kita akan mendengarkan suara masa lalu yang tak pernah dicetak, namun tetap hidup dalam denyut budaya dan memori kolektif bangsa. Tradisi lisan adalah sistem penyampaian pengetahuan, sejarah, nilai-nilai, dan cerita melalui ucapan, bukan tulisan. Ia hidup dalam nyanyian, mitos, legenda, peribahasa, syair, hingga pidato adat. Di banyak komunitas asli, ini adalah satu-satunya cara untuk mentransmisikan informasi penting antar generasi. Di Nusantara, tradisi ini berkembang sangat kaya. Suku-suku di Kalimantan, Papua, hingga Nusa Tenggara memiliki bentuk-bentuk cerita yang khas, baik dalam bahasa, struktur naratif, maupun tujuan penyampaiannya. Beberapa mengandung pesan moral, beberapa menjelaskan asal-usul dunia, dan lainnya menjadi hukum tidak tertulis dalam masyarakat. Contohnya adalah tutur tinular dalam tradisi Jawa kuno, atau sastra lisan dalam komunitas Melayu dan Batak. Tradisi semacam ini menjadi sekolah kehidupan, di mana anak-anak belajar tentang batas-batas moral, struktur sosial, hingga etika dalam hidup bermasyarakat, semuanya tanpa buku. Tradisi lisan juga menjadi alat penguat identitas. Ia menandai siapa kita, dari mana asal kita, dan bagaimana cara hidup nenek moyang kita. Dalam banyak komunitas, seseorang dianggap dewasa ketika mampu menghafal dan menyampaikan cerita leluhurnya. Namun karena tidak dituliskan, keberlanjutan tradisi ini sepenuhnya bergantung pada ingatan dan keterampilan komunikasi para tetua adat. Maka ketika satu generasi hilang, bisa jadi seluruh sejarah komunitas turut lenyap. Dalam setiap komunitas yang masih memelihara tradisi lisan, ada satu sosok yang sangat dihormati, penutur adat, atau sering juga disebut juru cerita, datu, atau bisu, tergantung sukunya. Mereka adalah gudang hidup pengetahuan leluhur. Juru cerita tidak sembarangan. Mereka biasanya dipilih karena kemampuan menghafal, ketajaman ingatan, serta kefasihan berbicara dan bernarasi. Mereka menyampaikan kisah bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan intonasi, gerakan, dan kadang iringan musik tradisional. Di suku Toraja misalnya, Tomina adalah imam adat yang juga memimpin upacara kematian dan menyampaikan syair-syair leluhur. Di suku Dayak, juru cerita memainkan peran sebagai penghubung antara manusia dan roh nenek moyang lewat cerita asal-usul dan mitos alam. Menariknya, dalam banyak komunitas, juru cerita adalah posisi yang diwariskan. Seorang anak akan belajar sejak kecil dari orang tua yang menghafal ratusan hingga ribuan baris cerita. Ini bukan proses instan, tapi perjalanan seumur hidup. Juru cerita bukan sekedar pendongeng. Mereka adalah perpustakaan hidup yang menyimpan hukum adat, sejarah migrasi, asal-usul nama marga, hingga panduan etika hidup. Tanpa mereka, komunitas bisa kehilangan jejak dan identitasnya sendiri. Tradisi lisan bukan hanya tentang hiburan atau cerita mitologi. Ia memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Di banyak komunitas adat, ceritanya digunakan untuk mendidik, menyelesaikan konflik, dan menjaga tatanan sosial. Cerita-cerita rakyat seperti legenda gunung, danau, atau nenek moyang sering mengandung pesan-pesan moral
yang memperingatkan tentang keserakahan, pengkhianatan, atau pentingnya menjaga alam. Nilai-nilai ini tertanam dalam benak masyarakat sejak kecil, bahkan tanpa mereka sadari. Dalam masyarakat tanpa sistem hukum tertulis, tradisi lisan menjadi hukum sosial. Siapa yang melanggar norma akan dikirakan sebagai tokoh yang buruk dalam dongeng desa. Ini menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif tanpa perlu pengadilan formal. Tradisi ini juga menjadi medium untuk memperkuat solidaritas. Dalam upacara adat, cerita bersama akan dibacakan atau dinyanyikan, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Semua orang tahu cerita itu, dan semua orang terlibat dalam maknanya. Dengan cara ini, tradisi lisan menjadi pilar peradaban lokal. Lebih dari sekedar cerita, ia adalah struktur nilai, hukum, identitas, dan memori kolektif yang menyatukan komunitas sejak zaman sebelum tulisan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.